Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Bu, saya izin bertanya. Saya Ersa dari akuntansi A. Untuk sampel dan populasi ini, misalkan ya Bu ya, saya itu ngambil studi empiris pada perusahaan subsektor konstruksi di dalam indeks 45, LQ45. Nah itu anggapannya itu berarti saya menggunakan langsung populasi, apa itu termasuk sampel ya Bu ya? Saya masih bingung soalnya. Terima kasih Bu. Sebentar ya. Jadi apa namanya LQ45 itu adalah perusahaan-perusahaan yang masuk 45 top saham, biasanya penilaiannya itu diantaranya adalah apa namanya kapitalisasi, market kapitalisasi atau penjualannya gitu ya. Jadi dia adalah saham-saham terbaik 45 terbaik di papan Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, setiap periode 45 saham ini berubah-berubah. Jadi ada yang terus bertengger di masuk top 45, ada yang berganti. Jadi seperti itu gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang diambil hanya subsektor tertentu dari 45 apa namanya saham tersebut, itu lebih baik langsung menggunakan sampel jenuh atau bagaimana gitu ya. Nah, kembali ke apa namanya pertanyaan penelitian. Sebenarnya kalau hanya top 45 itu kan hanya sedikit. Sebaiknya diambil semua ya. Dibandingkan hanya memilih salah satu subsektor saja. Karena nanti kalau apa namanya sampel terlalu sedikit itu biasanya untuk data-data apa namanya cross section, kemudian apalagi kalian misalnya panel data itu kalian udah baca di video ya. Jadi data time gabungan antara time series dan cross section. Time series itu dari misalnya tahun 2018 sampai 2020. Kalau cross section itu tadi di LQ45 itu kan ada perusahaan macam-macam. Jadi kalau perusahaan LQ45 tahun 2018 sampai 2020 itu namanya data panel, gabungan antara data time series dan cross section. Nah, lebih baik digunakan semua. Toh 45 perusahaan itu hanya sedikit. Kemudian berarti sampelmu itu kalau tidak ada kriteria khusus namanya sampel jenuh atau semua anggota populasi dijadikan sampel. Jadi kamu nanti akan bilang bahwa penelitiannya ini hanya pada perusahaan LQ45 gitu. Sehingga hasilnya itu adalah untuk generalisasi ke 45 perusahaan top tersebut gitu. Clear ya? Berikutnya adalah terkait dengan teknik pengumpulan data. Kan ada teknik dokumentasi. Kalau data kalian itu data primer ya berarti kalian menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner itu harus diuji validitas dan reliabilitasnya dulu. Kemudian kalau misalnya kalian menggunakan data sekunder itu contohnya angka-angka dalam laporan keuangan, laporan tahunan, itu berarti kalian biasanya menggunakan teknik dokumentasi. Itu. Baru nanti setelah itu kalian masuk ke teknik analisis data yang sudah kalian pelajari di mata kuliah statistik, baik statistik 1 maupun statistik 2. Tuh, ya. Jadi nanti teknik analisis datanya itu sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kalian buat. Tuh. 3 itu desain penelitian. Kalian kan di sana menjelaskan bahwa penelitian ini itu jenis penelitian
kuantitatif yang ingin menguji hipotesis bla 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 dan seterusnya. Kemudian di sana disajikan populasi dalam penelitian ini adalah apa. Ingat, kesalahan yang sering terjadi itu ketika kalian menuliskan proposal penelitian itu di sana masih menuliskan populasi adalah, sampel adalah, itu sudah tidak perlu. Karena orang yang menyusun penelitian itu sudah ngerti metodologi. Jadi langsung populasi dalam penelitian ini adalah ini, sampelnya adalah ini, cara mengambil sampelnya atau metode samplingnya tadi misalnya. Jadi metode sampling itu terkait dengan satu, jumlah. Yang kedua, bagaimana cara ngambil sampel dari populasi yang ada. Gitu ya. Misalnya populasi kalian ada 100. Dari 100 itu mau diambil berapa yang dijadikan sampel itu kan terkait dengan jumlah. Nah, itu ada berbagai rumus. Yang paling sering itu adalah misalnya rumus Lovin. Pakai rumus Lovin misalnya sehingga ketemu minimal sampel yang harus diambil dari populasi yang ada. Misalnya setelah ketemu minimal 75. Nanti dalam prakteknya kalian misalnya pakai kuesioner ya. Bagi kuesionernya jangan 75, harus dilebihkan banyak karena nanti dari pengambilan datamu itu ada beberapa yang tidak bisa dipakai, tidak lengkap, tidak kembali dan seterusnya sehingga harus ditambahi gitu ya. Kemudian setelah populasi sampel oke, berikutnya adalah definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian. Bu Betty sudah menjelaskan bedanya bab 2 terkait dengan kajian variabel penelitian dengan bab 3 di definisi operasional dan pengukuran variabel itu di mana sudah Bu Betty jelaskan perbedaannya. Setelah itu kalian sampaikan teknik pengambilan data misalnya dengan wawancara, dengan kuesioner dan seterusnya. Kalau dengan kuesioner tentu harus memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Kalau misalnya dokumentasi dari angka-angka di laporan keuangan atau laporan tahunan, ya kalian menyampaikan teknik dokumentasi, ambil dari sini, dan seterusnya. Lalu analisis datanya, kan kalian bisa pakai regresi data panel, bisa menggunakan SEM, dan seterusnya yang seperti yang sudah kalian pelajari di SPSS. Kalau kalian ingin membedakan ya berarti kalian menggunakan uji beda. Kalau misalnya ingin mengetahui pengaruh ya kalian misalnya menggunakan regresi. Regresi juga macam-macam caranya. Itu cara penyajian di bab 3. Terus bedanya proposal penelitian dengan laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian itu contohnya skripsi kalian. Itu di bab 3, kalau proposal itu baru berupa rencana. Populasinya adalah direncanakan ini, sampelnya direncanakan ini, dan seterusnya. Tapi kalau sudah laporan hasil penelitian, itu populasinya adalah ini jumlahnya sekian, sampelnya, cara ngambilnya sekian, dan seterusnya. Jadi, sampelnya siapa dan seterusnya itu letaknya bukan di bab 4 tetapi ada di bab 3. Itu kesalahan yang sering terjadi. Jadi sampel dan seterusnya itu diletakkan di bab 4. Itu keliru ya. Harusnya di bab 3. Tuh. Sektor pertambangan itu tahun berapa ya? Itu ada yang jumlahnya 43, tetapi pas di 2019 kemarin dilihat itu 47. Kalau kayak gitu sampelnya gimana ya, Bu? Ya. Jadi ada yang biasanya itu kalian kalau nulis skripsi
oh harus sudah terdaftar sejak tahun 2018 sampai 20 misalnya. Nah, itu harus kalian lihat keperluannya apa. Karena kalau kalian menggunakan regresi, itu nanti masing-masing tahun itu akan misalnya perusahaan apa namanya tahun 2015 dengan 2016 itu nanti berdiri sendiri-sendiri. Sehingga sebenarnya mau itu sudah ada sudah listing sejak tahun 2015 ataupun belum itu tidak ada masalah. Atau kalau kalian pakai unbalance sampel juga apa namanya tidak ada masalah kalian menggunakan data yang tidak balance. Tidak balance itu artinya, oh kalau perusahaan ABC harus ada sejak tahun 2015 sampai 2020 atau tidak. Kalau tidak harus ada itu namanya pakainya unbalance, itu juga bisa diolah. Jadi tidak masalah. Gitu. Tapi jangan ini, kalau bisa itu jangan mengambil sampel yang terlalu kecil. Terlalu kecil sudah LQ45, habis itu dipangkas hanya subsektor pertambangan saja, itu kan nggak mencerminkan populasinya. Jadi kalau bisa itu lebih luas. Ada lagi? Hanya ini Bu, berarti untuk tadi subsektor pertambangan kan tidak mengambil dari LQ45. Itu tidak masalah ya Bu, kalau misal perusahaan A misal itu tuh belum listing. Enggak masalah. Baru listing pas tahun berikutnya. Enggak masalah. Tinggal kamu pakai apa namanya alat analisis apa gitu. Nah, terus kalian juga harus punya alasan kenapa ngambil apa namanya perusahaan pertambangan, kenapa ngambil perusahaan jenis ini dan seterusnya, itu harus ada alasannya. Bukan terus oh karena saya suka ini, oh karena ini jumlahnya sedikit yang saya ambil, bukan seperti itu, tetapi harus ada alasan ilmiahnya. Ada lagi? Silahkan. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, saya dari akuntansi A, Kalkulida. Bu, berarti terkait pertanyaannya Mega tadi di penulisan populasi dan sampel, kita nggak perlu ini ya Bu, menulis kriteria sampel yang ingin kita gunakan ya Bu. Atau bagaimana? Kalau ada tulisannya kriteria sampel yang digunakan, itu namanya purposif. Tapi selama ini sering terjadi salah kaprah, ya. Misalnya purposifnya itu harus yang menyajikan dalam mata uang rupiah. Padahal nggak ada. Kalau dulu itu semua yang listing di Bursa Efek harus menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. Tapi kalau sekarang enggak, sehingga banyak sekali nanti yang akan menyajikan dalam dolar mata uang untuk laporan keuangannya. Itu kan enggak masalah, mau kalian ambil, maksudnya itu bukan kriteria khusus. Jadi selama ini purposif yang terjadi itu sering salah kaprah. Gitu. Kemudian misalnya apa namanya data-data harus ada. Itu karena beberapa data yang sudah lama biasanya sudah tidak ada di papan online. Jadi adanya kalian harus cari dari sumber yang lain. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa purposif atau dengan tujuan tertentu itu harus mengarah ke tujuan penelitian kalian. Tadi yang Bu Betty contohkan misalnya kalian ingin meneliti apa sih apa namanya yang menyebabkan perusahaan itu benar-benar mengalami kebangkrutan, apakah dari faktor keuangannya atau dari utangnya dan seterusnya. Sehingga yang dipilih itu kan memang perusahaan-perusahaan yang
2 tahun berturut-turut mengalami rugi misalnya. Nah, kalau itu kan benar-benar dia kriterianya itu yang mengarah ke perusahaan yang mengalami kebangkrutan gitu. Bukan terus harus mata uang rupiah dan seterusnya, tapi kalian nggak tahu alasannya apa, kenapa kok itu dikeluarkan dan seterusnya. Toh kalau kalian misalnya mengambil menjadi rasio itu kan nggak masalah. Rasio itu maksudnya misalnya aset lancar dibagi utang lancar, itu mau mata uangnya rupiah, mau dolar, mau euro, mau apapun kan ketemunya sama selama satuannya sama. Jadi tidak ada masalah. Gitu. Jadi hati-hati ketika kalian menggunakan purposive sampling.